Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata billah amma ba'du. Dosen penguji UKIN yang saya hormati, saya Mahfudin Juhri SPDI, peserta PPG dalam jabatan Bet 2 LP3 UIN Raden Intan Lampung tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 787640001068 dan NIM PPG 2311110022 akan menyajikan video pembelajaran UKIN pada hari ini Jumat 1 Desember 2023. Mohon bimbingan dan arahannya agar kedepannya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku semua? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, mari kita doa dulu bersama-sama agar apa yang ilmu kita dapatkan itu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu berdoa dipimpin oleh ketuanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu kalian, apa masuk semua ataupun tidak? Aditya, ada. Alisan, Anissa, ada. Asifah, ada.
Ayu Salfitri ada. Diken ada. Doni ada. Enggak ada. Terus Fani ada. Ferry, Dharma ada. Dharma Betty ada. Fikri Dema, Rafi, Maulana, Maiza ada ya. Muhammad Ramadhani ada. Nadia, Najwa, Nikmal, Nuraini, Nuri, Rafa, Riza, Rifal, Rizky, Salma, Sofiatul ya, Sumairatul, Wahyu, Gita. Berarti hadir semua ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya, sudah semua. Oke, baik. Pada materi tentang bab 3 ini Bapak ingin menyampaikan tujuannya dulu ya. Tujuan dari kita mempelajari tentang taubat dalam materi ya. Sebelum dimulai silakan disiapkan bukunya, duduknya diperbaiki dulu supaya nanti kita belajar lebih enak. Siap ya? Bukunya sudah siapkan ya. Jadi tujuannya yang pertama menjelaskan tentang taubat. Kemudian yang kedua menganalisis bagaimana taubat, menyebutkan makna taubat yang nanti akan disampaikan. Kemudian menganalisis, mempraktekkan bagaimana taubat, dan satu lagi membiasakan diri untuk melaksanakan taubat. Ya, nah itu tujuan kita pada bab mempelajari tentang materi tentang taubat. Ya. Oke, baik, kita mulai pelajarannya. Materi tentang taubat. Nih, kompetisi intinya. Dengarkan. Jangan ribut. Kompetisi inti yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, kontekstual, dan prosedural. Kemudian berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan lain sebagainya. Mencontoh, mengolah, menyaji, dan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jadi itu kompetisi intinya itu, ya. Silakan dipahami. Kemudian kompetisi dasarnya ini menghayati sifat taubat, ikhlas, taat, dan istiqomah. Nah, yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang taubat, ya. Kemudian membiasakan perilaku taubat, ikhlas, dan sebagainya. Memahami pengertian, menceritakan kisah-kisah. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, tujuannya ini tadi yang seperti yang Bapak sampaikan, menjelaskan pengertian taubat, kemudian menganalisis dalilnya, menyebutkan makna taubat, dan membiasakan diri untuk melaksanakan taubat. Pengertian taubat secara bahasa, dengarkan.
secara bahasa berarti kembali. Kembali. Kemudian secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali ke melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Paham sampai di sini? Coba Bapak ingin tanya, kalian pernah melakukan kesalahan nggak? Apa contoh kesalahannya? Ayo. Contohnya, contoh kesalahan yang kecil sekalipun. Marah. Tuh, termasuk perbuatan sah atau perbuatan tidak terpuji. Kemudian ada lagi apa? Contoh kesalahan yang kecil, bukan dosa-dosa yang kecil. Ada. Nah, sekarang akan Bapak sampaikan. Ini istilah ya, secara taubat pengertiannya menurut istilah dan bahasa. Nah, di sini jenis dan syarat taubat. Yang pertama adalah jenis. A, menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam ya, yaitu 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib kita lakukan setiap muslim atas dosa yang kita lakukan apabila kita melaksanakan maksiat, baik dengan manusia maupun dengan Allah. Ada 2 macam dosa, dosa kecil dan dosa besar. Apa contoh dosa kecil? Ayo, ada yang paham? Contoh dosa kecil apa? Apa? Nakal, ya. Terus ada lagi. Apa contoh dosa kecil? Ada yang bisa? Apa Dit? Apa tadi? Apa? Bohong, ya. Terus ada lagi ini. Apa? Contoh dosa kecil. Hah? Apa? Coba ada yang lain. Derma. Apa? Tangga ya. Terus apa? Oke, tepuk tangan untuk yang bisa jawab. Itu adalah contoh dosa kecil. Salah satunya marah, menggunjing, riak, sebagainya, ya. Maling mangga kata temanmu tadi, ya. Kemudian menggunjing itu salah satu dosa kecil. Kemudian ada lagi yang paling kita takutkan adalah dosa besar, yaitu menyekutukan Allah, ya, meyakini bahwa ada kekuatan, ada Tuhan selain Allah. Ada yang bisa memberikan contoh dosa besar? Perbuatannya berzina itu dosa besar, ya, benar. Terus apa? Berbohong pada orang tua, ya, bagus. Ada lagi? Meninggalkan sholat, benar. Apa lagi? Maling uang, iya. Dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi dosa-dosa yang kita lakukan ini sepatutnya setiap hari, setiap saat kita pasti melakukan dosa. Entah itu dosa melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, bahkan dosa melalui otak pikiran kita. Bisa kita bayangkan
Ketika setiap saat kalau kita ingin melakukan dosa, dari tidur sampai tidur kembali kita pasti melakukan dosa. Contoh mata kita, kalau kita tidak tidur itu pasti setiap detik kita melakukan dosa. Apa contohnya? Kalau Yang melihat HP yang di situ ada tayangan-tayangan yang berbau pornografi, itu juga dosa mata, ya. Kemudian dosa mulut. Nah, kalian sesama teman saling membicarakan, menggunjing, itu dosa mulut kita. Kemudian tangan kita jahil kepada temannya, itu merupakan juga dosa melalui tangan. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari ini kalau kita tidak bersihkan, ibarat debu, ya, debu yang menempel di kaca, kalau setiap hari tidak kalian elap kaca jendela itu, nanti lama-lama akan berkah. Untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita yang setiap hari kita lakukan, kita harus melakukan taubat. Nah, disinilah taubat itu yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita untuk bertobat? Ya, cara kita untuk bertobat apa salah satu contohnya? Sholat, ya, melakukan amal baik. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Berbuat baik. Yang terutama meninggalkan hal-hal yang buruk, kemudian memohon ampun kepada Allah dengan cara baik, bisa istighfar, ya, istighfar, kemudian sholat taubat, ya, paham sampai di sini? Nah, kita lakukan ini menyangkut ada terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia. Kesalahan yang kita lakukan itu dibagi menjadi dua. Kesalahan dosa itu terhadap manusia, kalian jahat terhadap temanmu sendiri, kalian jahat kepada temanmu sendiri, itu termasuk tobat kesalahan terhadap sesama manusia. Yang kedua, dosa terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah, yang tadi disampaikan. Contohnya, banyak tuduhan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Itu makanya dosa yang paling besar kalau dosa sesama manusia itu kalau ketemu minta maaf mungkin bisa. Tetapi dosa kepada Allah, kalau kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, kita tidak mau meninggalkan apa yang kita lakukan, itu termasuk dosa besar. Apa contoh dosa besarnya? Salah satunya yang syirik, banyak kutukan Allah. Kita meminta kepada selain Allah, kita menyembah patung. Kalau zaman jahiliyah dulu, ya, kita menyembah berhala. Zaman jahiliyah dulu menyembah berhala, kemudian meyakini bahwa itu pohon itu bisa
apa menimbulkan karomah batu itu. Kalau kita tapa di batu di gua itu nanti akan mendapatkan rezeki. Itu perbuatan dosa yang salah satunya menyekutukan Allah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang harus kita hindari, ya, yang harus kita hindari itu. Makanya Bapak harapkan untuk materi taubat ini kalian harus membiasakan diri untuk memohon ampun kepada Allah dengan cara istighfar, ya, dengan cara istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kan ada doanya, ada yang hafal enggak? Rabbana dzolamna, ada yang hafal enggak? Itu doa, salah satu doa memohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, itu doa kita untuk memohon ampun kepada Allah, baik dilakukan secara kita berdoa bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ya, maupun secara sendiri-sendiri. Paham? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau tidak ada, sebagai refleksi dari materi yang Bapak sampaikan, sudah 3 kelompok ini saja dibahas, ya. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Kalian pahami tentang taubat. Kelompok pertama, ya, silakan bermusyawarah. Yang kedua, mengapa kita harus bertaubat? Silakan. Nah, yang ketiga, kelompok 3, apa yang kalian ketahui tentang istilah tobat sambel? Ya, silakan dijawab salah satu. Ayo, ditunjuk. Nah, nanti ditunjuk temennya yang menjawab. Ayo. Kelompok sini perwakilannya siapa? Yaudah, ini ya, satu ya, nanti perwakilannya di ini. Kelompok sini siapa? Dan Alisa ya, yaudah Alisa. Kelompok sini. Ya, kita nggak apa-apa ini. Biarlah. Ya, dimusyawarahkan. Ya, musyawarahkan. Apa yang Tobat berasal dari bahasa Arab tubuh yang berarti bermaksud mengampuni atau menyesal. Lagi Maka disebut kembali. orang yang pada Allah. Ada yang mau menambahkan?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang ke kelompok 2. Mengapa kita harus bertaubat? Silakan kelompok 2. Bisa. Kita harus bertobat untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan setiap hari, baik dosa besar maupun kecil. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kelompok 3 sama. Lana, ayo, mau Lana nggak apa-apa. Tadi. Ayo. Sudah memohon ampun tetapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelaksanaan taubat yaitu kita harus mengakui bahwa kita setiap hari melakukan banyak kesalahan. Kemudian setelah kita mengakui, kita sadar bahwa kita ini makhluk yang banyak dosa. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengakui bahwa kita melakukan kesalahan, kita harus bertobat, sering-sering mengucapkan istighfar. Baik, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita berbuat salah terhadap teman kita minta maaf kepada teman kita. Kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah atau berbuat dosa kepada Allah, kita melakukan mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, menyesali perbuatannya, kemudian meninggalkan dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan itu. Sampai di sini sudah paham? Oke, baik. Kalau yang sudah paham, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita setiap hari melakukan kebaikan, baik terhadap sesama, baik terhadap temannya, maupun kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kita banyak melakukan taubat, kita melakukan istighfar. Oke, bareng-bareng kita istighfar. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wafiqni amalan sholihan. Ya Tuhan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.